Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu taufiqih wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tidak dapat kita sebut satu persatu nikmatnya, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti muhadarah yang insyaallah Allah berkahi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai dengan zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya bermuhadarah, saya berterima kasih kepada Ustaz Syarifuddin sebagai penanggung jawab muhadarah, dan saya berterima kasih kepada MC yaitu Alevano dan Sandi yang telah menyiapkan waktu dan tempat untuk saya bermuhadarah, dan kepada para audiens yang ingin mendengarkan muhadarah pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya bermuhadarah tentang pemuda dan pembentukan masyarakat ideal. Pemuda dan pembentukan masyarakat ideal. Berbicara mengenai pemuda berarti membicarakan tentang diri kita sendiri, karena kita adalah pemuda dan generasi muda. Lantas apa yang menarik dari pembicaraan tentang pemuda ini? Baiklah, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, orang-orang meyakini bahwa masa muda ataupun masa remaja adalah masa yang penting dalam kehidupan seseorang, karena masa muda adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang banyak menentukan bagaimana kehidupannya nanti. Apakah akan menjadi orang yang berhasil ataupun orang yang gagal? Apakah akan menjadi orang yang baik ataupun orang yang jahat? Yang kedua, pemuda juga sering disebut sebagai harapan bangsa yang menggantikan orang tua mereka menjadi pemimpin di masyarakat kelak. Mungkin saya kira kita semua tahu bahwa ada puisi dari Syauqi Bek. Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi iqdamiha hayataha, yang artinya di tangan para pemuda terletak kemajuan suatu bangsa, dan pada kebenaran mereka bergantung kehidupan bangsa itu. Yang ketiga, generasi muda menanggung beban dan tanggung jawab yang besar di pundaknya. Generasi muda adalah agen perubahan dan agen keberhasilan. Generasi muda adalah spirit abadi suatu bangsa yang akan terus menyala dan bersinar seperti matahari yang menyinari bumi. Tapi sungguh disayangkan sekali, generasi muda yang kita harapkan tidak menyadari akan peranannya yang penting di masyarakat. Sebagian dari mereka telah gagal memahami fenomena ini. Kita menginginkan mereka tampil ke muka sebagai pemberani, namun nyatanya mereka penakut dan pengecut. Kita menginginkan mereka menjadi kuat, namun nyatanya mereka lemah dan lumpuh. Kita menginginkan mereka bersemangat dan energik, namun mereka malas dan frustasi. Kita menginginkan, kita berharap mereka menjadi terampil dan mandiri,
namun ternyata mereka terbelenggu dan tidak dapat berbuat apapun. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Apakah kira-kira bukti pernyataan saya? Baiklah, kita semua tahu bahwa sebagian dari mereka lebih senang menghabiskan waktu siang dan malam untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, seperti keluyuran kemana-mana, merokok, bernyanyi, joget-jogetan, dan malah ada yang menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan masih banyak lagi perbuatan buruk yang lainnya. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana hal ini dapat terjadi? Bagaimana generasi muda kita lebih senang keluar dari rumah dibandingkan tinggal di dalamnya untuk belajar atau pergi ke masjid untuk beribadah? Karena lingkungan tempat mereka tinggal bukanlah lingkungan yang islami. Orang tua mereka sibuk mencari uang sehingga tidak ada waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka. Masyarakat di mana mereka tinggal bukanlah masyarakat yang islami. Jadi untuk membentuk masyarakat yang ideal adalah dengan mengganti segala sesuatu yang kita miliki dengan nilai-nilai Islam, dengan menciptakan kondisi yang baru di bawah petunjuk Islam, dengan mengikuti suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang telah Allah akui sebagai generasi yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang artinya adalah kalian adalah umat terbaik yang diperlihatkan kepada seluruh manusia karena kalian mengajak kepada yang makruf dan mencegah yang munkar. Jadi marilah kita membangun masyarakat kita dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Marilah kita bersihkan hati dan pikiran kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga Allah pun akan mencintai kita. Marilah kita mengajak generasi muda kita untuk berakhlak Islam. Marilah kita buang jauh-jauh nilai-nilai selain nilai Islam dari kehidupan kita. Marilah kita bersatu, saling bahu-membahu untuk menciptakan generasi yang ideal dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang sangat rumit, tetapi jika tidak memulainya dan sekarang, kita tidak akan pernah meraih apa yang kita cita-citakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.